Saudara, beberapa hari yang lalu saya ada kesempatan untuk bicara kenal dengan seorang teman, dan kami lagi makan malam di tempatnya, restorannya Pak Wong. Lalu di sela-sela itu ada beberapa teman yang baru pulang keliling dari gereja-gereja. Seperti yang Anda mengerti bahwa dari sejak Januari yang lalu Tuhan bicara di awal tahun ini, berkati gereja-gereja lain, berkati hamba-hamba Tuhan lain. Jadi sekarang sampai dengan kemarin sudah kurang lebih 32 gereja yang kita lihat, dan kita sudah buat skala prioritas, dan kita mencoba dari yang paling membutuhkan terus naik ke atas. Pada waktu kita mulai bicara, saya melihat akan gambar-gambar dari gereja yang kita akan bantu renovasinya. Dan pada waktu kita lagi diskusi tentang apa yang perlu, mana yang paling membutuhkan sekarang, mana yang urgent untuk segera dibantu dan sebagainya. Dan malam itu tiba-tiba saya merasakan ada sesuatu yang aneh di hati saya. Saya bisa merasa bahwa ada sesuatu yang Tuhan mau ungkapkan. Dan bagian dari apa yang Tuhan ungkapkan, Tuhan berkata, "Nak, betapa bahagia kalau aku melihat anak-anakku bisa rukun dan saling membantu dan saling mendukung dan saling memberkati." Dan Tuhan berkata, betapa sedih hatiku kalau melihat anak-anakku saling mencederai, saling menghujat, saling menghakimi, saling menghajar, dan saling meruntuhkan. Dan perasaan akan hati Tuhan itu terus gema di hati saya. Dan sampai kemudian saya pulang malam itu, ketika mau tidur, mata sudah cukup berat, tiba-tiba Tuhan berkata, "Nak, tahukah engkau akan yang namanya Mazmur 133? Saudara, kalau matamu sudah berat dan Tuhan bicara, sejujurnya seringkali mata yang berat ini tetap jadi gangguan, saudara. Tapi saya mau cerita apa adanya. Ketika menjelang tidur itu Tuhan berkata, "Nak, tahukah engkau Mazmur 133? Saya bilang, "Ya Tuhan, itu ada lagunya." Bahasa Indonesia saya berkata minimal 2 versi. Bahasa Inggrisnya ada lagunya. Saya pernah menyanyikan. Bahkan termasuk berkali-kali menyanyikan lagu itu. Saya tahu itu tentang betapa indahnya, betapa baiknya kalau saudara itu rukun. Saya ngerti Tuhan itu hanya 3 ayat. Mazmur 133. Tapi malam itu di tengah-tengah mata sudah begitu berat. Tuhan berkata, "Tahukah kamu ada power, ada kuasaku yang begitu dahsyat. Kalau engkau kenali akan Mazmur 133. Kalau engkau kenali yang namanya unity. Kalau engkau kenali betapa hebat dan dahsyat. Kalau saudara sesama anakku bisa hidup rukun tanpa kerinduan untuk menciderai hanya karena 1-2 hal yang tidak penting sebenarnya." Saudara, ketika Tuhan mulai bicara, saya mulai alert, saya mulai waspada, saya berkata, "Tuhan, sebenarnya apa yang engkau ingin katakan?" Dan malam itu saya masih ingat hari Kamis malam. Hari Kamis malam Tuhan bicara, "Baca nak, Mazmur 133. Aku akan tunjukkan kepadamu sesuatu yang selama ini belum pernah kamu lihat. Baca lagi ayat itu. Aku akan tunjukkan sesuatu." Saya baca, saudara. Dan malam itu saya dibuat terkejut oleh Tuhan. Oleh karena pengertian yang Dia tiba-tiba singkapkan pada mata rohani saya. Seringkali itulah cara Tuhan bicara. Kalau Tuhan berkata ingin mengajar sesuatu baik untuk saya pribadi
Maupun kalau dia berkata, nah itu sampaikan kepada anak-anakku yang lain seperti yang terjadi pada pagi hari ini. Karena itulah saya mau ajak Anda, mari kita lihat Mazmur 133. Dan saya berdoa 2-3 poin yang akan Tuhan sampaikan pada pagi hari ini akan membuat kita makin diubah. Karena ada sebuah anugerah Tuhan yang tersedia buat kita. Mazmur 133. Hanya ada 3 ayat saya mau bacakan buat saudara. Mazmur 133, ayat yang pertama, ayat yang kedua, dan ayat yang ketiga. Mazmur ini dimulai dengan ungkapan nyanyian ziarah Daud. Saudara, kata ziarah sebetulnya dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan kata a song to ascend. Sebuah lagu untuk naik. Kalau saya coba pelajari pengertiannya, ini sebuah lagu sebetulnya diciptakan untuk kita pergi ke tempat yang lebih tinggi. Terjemahan hurufiahnya adalah kita pergi ke bait Allah sebetulnya. Karena dulu tempatnya ada di Yerusalem, itu tempat yang tinggi. Maka ketika orang berkata aku ke tempat yang tinggi, mereka mengerti asosiasinya adalah mereka pergi ke tempat di mana Tuhan itu bertahta. Tapi saya mengatakan bahwa kalau ini lagu to ascend, lagu untuk mengiringi kita naik, maka sebetulnya saya percaya kalau kita bisa mendalami, mengerti akan apa yang Tuhan mau sampaikan, ini merupakan sebuah cara untuk Tuhan membawa kita naik ke next level. Ini merupakan sebuah cara untuk membuat Tuhan membuat hidup kita naik ke level selanjutnya. Karena itu saya berdoa, Anda pelajari, Anda tangkap dengan baik pesan Tuhan pada pagi hari ini. Ini ditujukan buat setiap kita tanpa terkecuali. Dan saya berdoa kita akan menikmati naik di bawah Tuhan ke next level. 2015 tahun Yobel besar, mari kita naik ke next level. Sekarang mari kita mulai baca Mazmur 133. Alkitab mengatakan nyanyian ziarah Daud. Sebuah nyanyian untuk pergi naik ke tempat yang lebih tinggi. Alkitab mengatakan sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Nah saudara sekalian, lihat apa yang Tuhan katakan. Apa yang dia katakan indah dan baik. Kalau saudara itu hidup rukun, dia menggambarkan dengan 2 hal. Dan gambaran ini adalah gambaran yang ajaib sekali. Saya mengerti seringkali orang Kristen kalau nyanyi lagu Unity, gandeng-gandengan. Ya toh? Dalam Yesus kita bersaudara. Saya dulu sering ke Jakarta. Dan saya dulu pernah nginep di rumah keluarga anak Tuhan. Tantenya, saya nggak tahu sekarang masih hidup atau tidak, sudah tua waktu itu. Dan dia termasuk ibu yang mendukung pelayanan anak-anaknya. Dan tante ini paling suka ngomel oleh karena satu hal saja. Kalau setiap kali ada kebaktian, lagunya dalam Yesus kita bersaudara, terus gandeng-gandengan, peluk-pelukan. Saya nggak tahu kenapa dia ngomel kalau sudah begitu. Kalau sudah mulai nyanyi lagu itu, biasanya saya duduk di sebelahnya. Karena saya khotbah, saya nginep di rumah beliau, jadi saya duduk di sebelah tante ini. Dia ngomongnya gini, gandeng-gandengan maneh, gandeng-gandengan maneh. Orang Kristen kok begitu ya? Tiap nyanyi gandeng-gandengan maneh. Dia nggak suka, saudara. Saya nggak tahu kenapa. Dia mungkin capek atau takut tangan sebelahnya ada bakterinya. Pokoknya buat dia gandeng-gandengan itu dia nggak happy.
Nah, tetapi memang betul sih kalau itu sekedar kayak apa ya, rutinitas, ritual, gandeng-gandengan, peluk-pelukan, jabat tangan kanan kiri, lihat kanan kiri, senyum. Ya bagus sih, itu kan diperintah. Kita tidak senyum ya nggak enak, mau senyum buat apa sama orang yang disenyum. Tapi saya mau tunjukkan kepada saudara, inilah sebuah power Tuhan yang ajaib yang dia mau berikan kepada anak-anaknya. Siapa yang ingin naik ke next level? Lambaikan tangan saudara. Nah, Alkitab berkata, sungguh alangkah baiknya dan indahnya bila saudara itu hidup rukun. Dan Alkitab mengatakan yang pertama digambarkan seperti minyak yang dituangkan, yang dialirkan dari kepala Harun sampai ke janggutnya, sampai ke jubahnya. Nah, kalau Anda membaca sebetulnya di dalam terjemahan yang lain, yang dikatakan minyak yang baik itu atau minyak yang mahal itu adalah minyak urapan, a precious anointing oil. Minyak urapan yang mahal harganya. Sebab Harun, imam besar itu, dan anak-anaknya tidak boleh diurapi dengan minyak sembarangan, kecuali diurapi dengan minyak urapan. Nah, unity Tuhan berkata, itu digambarkan seperti minyak urapan. Ketika saya mendengar, saya membaca itu, gak ada sesuatu yang saya tangkap sebenarnya. Saya berpikir ya ini pengertian yang sering kali dikhotbahkan oleh banyak orang, dan sudah lama saya dengar. Tapi pada malam itu Tuhan berkata, "Nak, kamu perhatikan, sebuah unity yang terjadi, itu adalah gambarannya seperti minyak urapan." Saya bilang, Tuhan, apa artinya? Kalau ini yang kemudian Tuhan tunjukkan, mari kita lihat kitab Keluaran. Kitab Keluaran pasal yang ke-30. Mari kita lihat mulai ayat 22. Saya baca cukup panjang ayatnya sampai dengan ayat yang ke-33. Keluaran pasal 30, lihat mulai ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-33. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah rempah-rempah pilihan, mur tetesan 500 shikal, dan kayu manis yang harum setengah dari itu, yakni 250 shikal, dan tebu yang baik 250 shikal, dan kayu teja 500 shikal, ditimbang menurut shikal kudus, dan minyak zaitun 1 hin. Haruslah kau buat semuanya itu menjadi minyak urapan yang kudus, suatu campuran rempah-rempah yang dicampur dengan cermat, seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Itulah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus. Haruslah engkau mengurapi dengan itu kemah pertemuan dan tabut khusus, meja dengan segala perkakasnya, sambil dengan perkakasnya, dan mezbah pembakaran utupan, mezbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan airnya. Haruslah kau kuduskan semuanya, sehingga menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena kepadanya akan menjadi kudus. Engkau harus juga mengurapi dan menguduskan Harun dan anak-anaknya, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Dan kepada orang Israel, haruslah kau katakan demikian, inilah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus bagiku di antara kamu turun-temurun. Kepada banyak orang biasa, janganlah minyak itu dicurahkan, dan janganlah kau buat minyak yang semacam itu dengan memakai campuran itu juga. Itulah minyak yang kudus, dan haruslah itu kudus bagimu. Orang yang mencampur rempah-rempah menjadi minyak yang semacam itu, atau yang membungkuskannya pada badan orang awam, haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Coba perhatikan, saudara. Ketika Alkitab mengatakan unity, kesatuan, kerukunan ini seperti minyak urapan. Tadi saya berkata, saya bilang, Tuhan, apa artinya?
Dulu saya diajari orang, artinya unity itu seperti minyak itu meleleh dari kepala ke janggut sampai ke leher dan ke jubahnya. Unity-nya adalah kita disatukan dengan Kristus sebagai kepala gereja dan kita tubuhnya. Saya berkata itu betul juga sih. Tapi malam itu Tuhan berkata, nak engkau baca kitab Keluaran. Bagaimana minyak urapan dibuat. Saudara, kalau Anda membaca ini story-nya. Sebenarnya apa yang membuat minyak itu disebut sebagai minyak yang kudus? Alkitab tidak mengatakan, setelah itu kemudian engkau harus hadapkan kepadaku, maka tanganku akan dicelupkan pada minyak itu, maka sejak itu minyak itu jadi kudus. Kan tidak. Bagaimana minyak itu bisa menjadi minyak yang kudus, dan begitu apapun dan siapapun yang disentuh dengan minyak itu, dia menjadi kudus, dan di situ kuasa Tuhan dialirkan dengan dahsyat. Sebetulnya ini rahasianya. Dengarkan baik-baik, saya harap Anda bisa menangkap. Yang membuat sebetulnya minyak ini berubah dari minyak biasa menjadi minyak yang maha kudus adalah ketika terjadi percampuran. Tuhan berkata kepada Musa, ambil rempah-rempah pilihan. Dia berkata, ambil mur, ambil kayu teja, ambil kayu manis, ambil tebu, ambil minyak zaitun, dan masing-masing diberi ukuran. Dan Tuhan berkata, campurkan. Ketika tiap unsur itu kemudian diambil bagian-bagian mereka sesuai dengan takarannya dan dicampur, sejak saat itu berubah menjadi minyak urapan yang kudus. Saudara dengarkan baik-baik. Setiap Anda di sini, siapapun termasuk saya, mewakili salah satu unsur dari minyak urapan itu. Saya percaya ada di antara saudara adalah bagian rempah-rempahnya. Mungkin sebelahmu adalah kayu teja. Mungkin sebelah lain adalah kayu manis. Mungkin sebelahmu yang lain adalah tebu. Mungkin belakangmu adalah zaitun. Begitu terjadi unity, kelompok-kelompok ini masing-masing berkontribusi dan kemudian dicampur. Itu yang menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Saudara, kalau saya ini katakanlah mur, bisakah mur ini berkata, akulah minyak urapan? Semua orang akan berkata, no way. Semahal-mahalnya mur, engkau bukan minyak urapan. Ada orang lain mengatakan, Pak, kami ini zaitun, jumlah kami paling banyak. Semua orang akan berkata, sekalipun engkau ini mayoritas, tapi engkau bukan minyak urapan. Sebab minyak urapan campuran dari sekian banyak bahan. Kalau Anda ini tebu yang paling hebat, engkau berkata, aku ini tebu yang paling manis, the best in the world. Akulah minyak urapan itu. Semua akan berkata, tidak. Sekalipun engkau adalah tebu yang paling manis di seluruh dunia, tapi engkau bukan minyak urapan. Minyak urapan adalah kalau apa yang kita punya dan masing-masing kita berkontribusi dalam sebuah takaran yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita, dan kemudian roh Tuhan mencampurnya begitu rupa, itu yang akan menghasilkan urapan yang luar biasa. Saudara, orang yang mengerti akan prinsip ini, dia akan sadar bahwa dirinya tidak bisa berbuat apa-apa seorang diri. Kalau Anda berpikir bahwa engkau bisa melakukan semua dengan dirimu sendiri, dan engkau berkata, aku tidak membutuhkan yang lain, engkau tidak akan pernah bisa menjadi minyak urapan bagi Tuhan. Tapi kalau kita menyadari, siapapun kita, paling simple atau paling hebat, paling kecil atau paling besar, tidak peduli. Dan kita berkata, aku membutuhkan orang lain,
karena aku hanya sebagian daripada semua persenyawaan yang menghasilkan akan minyak urapan. Kalau saudara dan saya hidup dalam kerendahan hati, menyadari kita butuh satu dengan yang lain, saudara akan menjadi bagian dari minyak urapan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Persoalannya sekali kita merasa aku bisa melakukan semuanya sendiri, aku ini mayoritas, aku ini orang yang punya segala-galanya. Percayalah, Alkitab tidak mengatakan demikian. Dan firman berkata, akan indah dan baik kalau saudara diam, naik ke rumah Tuhan, naik ke next level, Anda hidup dalam rukun bersama. Dan firman berkata, itu seperti minyak urapan. Begitu semua unsur dicampur, tidak terpisahkan lagi, itu akan menjadi minyak urapan yang paling unik. Dan pada tempat itulah, dari minyak urapan itulah, imam besar akan dituangi kepalanya dengan minyak, raja-raja akan dituangi kepalanya dengan minyak, nabi-nabi akan dituangi kepalanya dengan minyak. Kalau saudara ingin hidup dalam next level, Anda dan saya tidak bisa hidup sendiri. Kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Saya mau beri gambaran kepada saudara. Saya sekaligus ingin berterima kasih. Saya orang yang paling tidak bisa kerja sendiri. Mungkin bagian saya hanya mendengar apa yang Tuhan katakan dan kemudian menyampaikannya kepada saudara. Di minggu pertama bulan ini, Tuhan berkata, nak, beritahu anak-anakku, berkati gereja-gereja lain. Mungkin Anda belum pernah ke sana, tapi saya bersyukur karena cara Tuhan entah bagaimana, ada 32 atau 33 yang masuk di daftar kami. Saudara, apa yang kemudian terjadi? Bagian saya adalah, saya mengungkapkan kepada saudara. Lalu kemudian beberapa teman berkata, Pak, saya tahu ada gereja di situ yang kasihan. Pak, saya ngerti ada gereja di situ yang berat. Pak, saya sering lewat. Gereja itu kasihan sekali. Saudara mulai berkontribusi, memberikan akan sesuatu minimal dari apa yang Anda tahu dan Anda kenal. Membuat gereja adalah daftar kita akan ambil satu. Bahkan ada satu yang berkata, saya mengadopsi dengan ukurannya berkata, Pak, saya mungkin mengadopsi, tidak bisa, juga bukan kontrak, saya mau ambil bagian, saya mau memberi. Pada waktu ini saya berkata, Tuhan berkatnya lewat Anda. Itu yang kemudian sekali hal pribadi, kamu hanya menuruti perkataanku dan anak-anakku melakukan bagiannya. Ada begitu banyak pekerjaan yang saya nggak bisa sentuh, bahkan saya tangani. Saya hanya mengkonfirmasi bahwa ini merupakan apa yang itu yang menghasilkan sebuah power anointing yang luar biasa. Dia sendiri melihatannya hebat, tapi klarifikasi akhir salah paham. Beliau berkata begini, Pak, saya ini setiap kali mendoakan Bapak, saya mendoakan kesehatan Bapak. Saya bilang terima kasih. Saya kok merasa ya Pak, ini ada satu ramuan herbal yang sangat baik buat Bapak. Tapi menurut saya mungkin Bapak tidak mau. Saya bilang, coba dululah. Beritahu saya apa itu. Karena siapa tahu saya bisa. Karena saya ini minum jamu brotowali aja saya tegak, saudara. Enggak masalah. Pahit nggak Pak? Pahit. Nggak ada manisnya sama sekali. Lalu dia berkata gini, Pak, ini sudah teruji, banyak orang cocok dan oke sekali, tidak ada kimianya, bla bla bla. Pokoknya dia mencoba promosi begitu hebat. Lalu kemudian saya tanya, Bu, boleh tahu nggak, itu apa sih yang begitu hebat, yang sampai Ibu berkata saya nggak suka? Oh Pak, campurannya 5 macam. Dan dia nyebut pertama Pak, madu.
Wah, madu mana nggak suka, saya bilang. Suka dong madu. Madu enak. Yang kedua Pak, lemon. Wah, campuran asik. Ada permen lemon madu kan saudara? Ada manis, ada kecutnya. Kalau kita bisa mengecapnya, itu manis-manis kecut. Seger kan? Wah, oke. Tambahin lagi Pak, jahe. Wah, musim hujan, tambah jahe. Hangat, saya bilang. Apanya saya nggak suka, jahe. Terus, yang ini Pak, yang keempat, asam, apple cider. Apple cider, saya bilang, ya ini rodok kecut nih, saya bilang. Tapi ya enak kan, seger, sambil panas-panas gitu kan, anget-anget, merinding-merinding sedikit, ya nggak apa-apa, saya bilang. Enggak ada yang saya tidak suka, tapi saya mulai curiga, karena yang terakhir ini nyebutnya belakangan lama sekali. Terus saya bilang, kan masih 4 ini, saya bilang. Yang satu, nah ini Pak. Nah ini Pak. Lah ya ini apa, saya bilang. Saya sudah mulai curiga. Bawang. Tapi bawangnya harus bawang lagi, bawang lanang katanya. Ya Bu, betul. Saya tidak bisa. Terima kasih banyak untuk semua nasihat dan kebaikan hati Ibu. Udah kan? Saya terima kasih, tutup. Begitu telepon tutup, Tuhan itu bicara di hati saya. Satu patah kata. Dia berkata begini, itu baik nak. Waduh, matang aku. Jelas, saudara, itu baik nak. Waduh, berat saudara. Saya nggak bantah. Dan dia berkata, itu baik. Tapi saya diam. Saya bilang, baik ya Tuhan ya. Ya. Saya nggak bantah. Buat apa bantah Tuhan? Kira-kira 2 hari kemudian, lagi di Semarang, pas minggu seperti ini. Datanglah pagi-pagi Pak Yos. Datang, Pak, saya punya hebat Pak ini. Ini bisa detok, bisa gini, bisa begini Pak. Buat pembuluh darah, buat ini, buat kolesterol, segala macam dia cerita macam-macam. Oh ya? Tapi madek ada saya. Jangan-jangan nih. Jangan-jangan. Lah saya bilang, iku apa? Saya bilang. Wah Pak ini luar biasa Pak. Buat kesehatan, buat ini, buat ini, buat ini. Terutama itu Pak kalau mau pembuluh darah bersih dari kolesterol, dari lemak-lemak, sikat 12 Pak. Oh ya? Wah ini luar biasa Pak. Nurunkan tensi begini. Ceritanya, Anda tahu pendeta kalau sudah mulai cerita itu kan mantap sekali. Bla 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 bla. Hei kuopo. Nah kalau Pak Yos lebih terus terang gini Pak. Bahan pertama, bawang Pak. Lemes saya. Saudara, ini saya mau cerita ya. Saya mau cerita. 2 tahun lalu saya diminta ngisi program TV-nya Benny Hinn di Amerika. Udah selesai ngisi program TV dan bla bla bla. Doain orang. Sebelum kami pergi, kami ngobrol kira-kira setengah jam. Di studionya dia. Anda tahu yang dia obrolkan? Dia ngomong gini, Pastor, di samping kesembuhan ilahi, ada yang hebat yang kita harus makan tiap hari. Saya pikir salad atau steak atau apa. Saya bilang, apa? Garlic. Wah, parah nih orang ini. Jangan-jangan lu tiup-tiup orang jatuh karena lu makan garlic. Aku tiap hari ya, saya makan satu keras. Saya dengar tuh bukan mau tumbang, mau muntah, saudara. Walaupun Benny Hinn yang cerita. Terus dia cerita begini, satu hari aku di Hong Kong. Aku merasa badanku nggak enak. Dia nggak tahu itu kalau bahasa kita masuk angin, enter wind, saudara. Dia hanya berkata, badanku nggak enak. Aku lagi di hotel di Hong Kong. Terus aku suruh anak buahku beli garlic di supermarket. Bayangin di hotel, di batap aku tumbuk. Anda nggak tahu dia beli berapa kilo ditumbuk di batap dalam hotel. Terus aku rendam kakiku di situ. Cepat
nasihatnya. Saya bilang, nggak usah cerita yang gitu dengan aku, bos. Nggak ada gunanya itu aku dengar. Saya pulang nggak pernah cerita ke orang-orang bahwa saya baru diomongin, diajari soal garlic, saudara. Tapi 2 bulan lalu, Tuhan ngomong sama saya, itu baik. Nah, hebohlah waktu Bahtera karena hamba-hamba Tuhan lihat saya minum itu. Dan waktu mereka cium, hampir pingsan, saudara. Terus mereka tanya, ini apa? Ini, itu. Udah bilang, enggak mungkin. Karena bertahun-tahun kumpul, kalau makan, semua orang tahu, tidak boleh ada bawang di meja saya. Najis, saya bilang. Dulu. Dan akhirnya ceritalah bahwa katanya saya doyan bawang. Enggak. Sekarang makan, Pak. Enggak, saya tetap enggak mau. Tidak ada perubahan soal-soal yang lain. Tapi sejujurnya, saya enggak ada pilihan. Saya bilang dengan Pak Yos, mana saya coba. Saya minum sekali. Saya bilang, bisa. Satu yang saya lupa. Itu kan harus masuk kulkas, saudara. Wah, begitu masuk kulkas, Anda ambil, Anda buka, teng, lalat lewat pun jatuh langsung. Karena Anda tahu itu garlic itu luar biasa itu baunya. Buat saya aja. Buat yang doyan ya Anda berkata, wah enak Pak, ya, itu keajaiban lah. Buat saya enggak. Saudara, ini yang kemudian saya mau cerita dengan saudara. Banyak orang kemudian tanya, Pak itu apa? Sebetulnya Anda buka di internet ya gampang, itu ada di mana-mana. So, itu pemberian Tuhan kok. Nggak ada resep-resep rahasianya. Itu dicampur, ada caranya buatnya. Terus kemudian saya ngomong dengan teman-teman. Saya ngomong ke Bu Dokter. Buat sendiri aja. Saya bilang, siapa tahu jadi berkat bagi orang. Buat sendiri. Dia bilang, oke, saya dipelajari. Ketemu, semua harus dicoba berkali-kali. Oke sekali. Bahkan ini lebih enak dari yang saya minum sih. Dan saya kemudian minggu ini mereka mulai buat. Saya nggak kunjungi mereka. Terutama waktu ngupas bawang itu. Saya tahu pada nangis, pada muntah. Saya bilang, I told you, aku sudah beritahu itu berbahaya sekali barang satu itu. Saya diemin saudara. Sampai kemarin, saya pengen doain. Di SMK kita itu punya dapur khusus buat anak-anak SMK. Jadi kita sementara pinjam di situ. Jadi saya mau kunjungi mereka. Saya lihat pada orang buat di tambahin, ada ramuannya lah. Dan apa yang saya mau lihat saudara, itu putih-putih begini. Sekarang ini berarti hitungannya tiap hari saya itu makan 5 biji, yang gitu-gitu. Mungkin saya termasuk yang paling banyak makan bawang di antara Anda sekarang. Dalam anugerah Tuhan belum pernah muntah, saudara. Saya lihat dimasukkan di blender gede, terus di blender, saya mateng. Waduh, Anda tahu saya pulang tuh baunya masih nempel. Tapi ketika saya lihat itu, saya bilang, Tuhan, itu yang Engkau bilang bahwa itu baik. Masing-masing unsurnya yang 5 itu saya tahu masing-masing juga oke. Begitu dicampur jadi satu, ajaib. Kenapa saya bilang dibuat? Saya ikutilah Tuhan bilang itu baik kok. Saya minum 1,5 bulan. Saya tahu ada yang berbeda sih. Saya tahu. Saya kenali badan saya. Dan akhirnya jadi juga yang kita buat. Anda mungkin kalau mau coba ada sedikit lah di depan ya. Nggak terlalu banyak. Tapi saya mau berkata buat saudara. Setiap kali kita berkata, aku ini bagian dari unsur tertentu. Bagus. Tapi ketika diramu dengan yang lain, dalam takaran seperti yang Tuhan kehendaki, itu akan menghasilkan sesuatu yang berbeda. Yang membuat kita disebut precious anointing oil, minyak urapan yang mahal dan berharga. Ketika unsur-unsur itu dipadukan,
dan kemudian kita nyampur jadi satu, dan kita berkontribusi, itu yang dahsyat. Tidak bisa satu orang berkata, kamu gabung ke saya, nggak bisa. Karena dibuatnya di tempat yang khusus, masing-masing diambil dari tempatnya, dalam takaran Tuhan, dan kemudian diblend, diaduk oleh tukang ahli meramu. Dan sebegitu rupa, akhirnya, dari minyak yang biasa-biasa, dari zaitun yang biasa, dari tebu yang biasa, dari kayu teja, kayu manis, dari mur, dari rempah-rempah yang biasa, yang mungkin hanya bagus di dapur, tiba-tiba dibuat Tuhan naik, mengurapi kepala imam besar, raja, imam, dan orang-orang pilihan Tuhan. Kalau saudara dan saya ingin dibawa Tuhan naik ke next level, biar Anda sadar bahwa kita tidak pernah bisa sendiri. Kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Kalau kita masing-masing berkontribusi dengan yang terbaik yang kita punya, dan kita letakkan di bawah kaki Tuhan, sesuatu yang ajaib akan mulai terjadi. Hidup kita akan mengubah begitu banyak orang. Yang percaya katakan amin. Itu prinsip yang pertama. Tapi yang kedua, Anda harus mengerti begini. Apa yang menjadi lawan daripada urapan ini? Apa yang merusak? Coba kita lihat Pengkhotbah pasal 10. Pengkhotbah pasal 10. Lihat pada ayat yang pertama. Lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Yang membuat urapan ini rusak adalah lalat yang mati. Saya mau jelaskan akan latar belakangnya yang Anda dan saya harus mengerti. Saudara, tahukah Anda bahwa setan salah satunya dipanggil Beelzebub? Beelzebub artinya raja lalat. Apa kaitannya, Pak, dengan urapan? Banyak. Saudara, mengurapi sebetulnya merupakan tradisi atau pekerjaan daripada para gembala. Di Timur Tengah, pada musim tertentu, seperti juga di Indonesia, pada musim tertentu lalatnya itu mengerikan sekali. Nah, lalat ini biasanya akan suka mendatangi kawanan domba. Dan kemana mereka masuk? Tempat yang paling mereka suka adalah masuk ke telinga daripada domba. Karena itulah para gembala secara teratur mengurapi kepala, bagian kepala dari dombanya dengan minyak. Nah, mengapa dia masuk ke dalam? Dia masuk ke dalam, biasanya dia akan bertelur. Nah, kalau sudah dia bertelur, lalu kemudian akan menetas. Sebagian lalat itu bisa keluar. Tapi telinga domba ini kotor sekali. Seringkali berlendir. Dia menetas, mau keluar susah. Seringkali lalatnya mati di dalam. Nah, kalau sudah bisa menetas, maka keluar seperti, apa itu bahasa Indonesianya itu? Larva, ya. Keluar larvanya. Dan ini akan masuk ke dalam, menggerogoti bagian dalam dari domba sampai luka. Kalau sudah sampai luka, dia akan masuk terus ke dalam, menimbulkan infeksi, lalu kemudian terkena bakteri yang lain, terjadi pembusukan, dia terus masuk ke dalam sampai ke otak dari domba. Nah, begitu dia sampai ke otak domba, maka dombanya mulai panik. Dan di situ domba itu menjadi domba gila. Kalau dia sudah gila, dia nggak peduli siapapun, dia seruduk. Terutama sekitarnya. Domba lain dia seruduk. Dia suka membenturkan kepalanya. Sebab dia domba yang gila.
Dan kalau sudah tidak terkendali, dia akan lari sekencang-kencangnya. Dan ujungnya dia akan masuk jurang dan kemudian mati. Saudara, itu sebabnya setiap gembala harus rajin mengurapi domba-dombanya. Sebab bagian paling rawan yang lalat itu kemudian masuki adalah bagian daripada telinga domba. Mengapa lalat yang mati itu, yang mati di sini, merusak akan pengurapan, merusak akan unity? Sebab namanya Beelzebub. Kerjaannya ngoroin telinga kita dengan semua berita yang tidak baik. Saudara perhatikan baik-baik. Setiap kali orang berkata unity, kalau saya berkata, mari kita bantu gereja lain. Selalu akan ada orang berkata begini. Kenapa enggak jemaat sendiri dibantu? Kenapa enggak kita dulu dibantu? Saudara pernah dengar begitu? Sama dengan orang berkata, kenapa enggak Yerusalem dulu dimenangkan? Kalau Yerusalem sudah menang semua, baru Yudea. Saya beritahu ya, kalau dari awal Yerusalem tok yang diurusi, tidak ada kekristenan hari ini. Karena tahun 70 Masehi, hampir semua pria di Yerusalem mati dibantai dan disalib. Dan Tuhan tidak pernah berkata, selesaikan dulu Yerusalem, baru kemudian Yudea, setelah Yudea baru Samaria, setelah Samaria baru ujung bumi. Enggak. Anda baca tensesnya, dia berkata, bersamaan dengan Yerusalem kau garap Yudea, bersamaan dengan itu kau garap Samaria, bersamaan dengan itu kau garap seluruh dunia. Itu bukan perintah bertahap. Saudara, ada orang berkata, Pak, ada yang bilang, kenapa enggak kita dulu dibantu? Saya mau cerita dengan saudara. Apa bedanya saudara dengan anak? Apa bedanya tetangga dengan anak? Dan Tuhan ngajari prinsip ini dengan saya. Siapa yang mau dianggap anak gampang? Coba angkat tangan. Anak gampang itu sama dengan anak haram, saudara. Jadi jangan angkat tangan. Kita ini anak Tuhan asli. Beberapa waktu lalu, menjelang akhir tahun, teman-teman youth dan penari mau buat acara tutup tahun. Fresh start di belakang sana. Lalu IO-nya, satu diantaranya anak saya Sasa. Satu siang setelah mereka rapat, mereka datang ke saya. Sasa datang. Tapi mau ngomong-ngomong sebentar, ya dia cerita diskusi. Acaranya mau begini. Ya bagus. Terus gini Pi, nah yang terakhir ini saya sudah ngerti gayanya dia. Ini gaya minta sesuatu. Biayanya toh agak mahal Pi. Berapa? Dia sebut angka cukup besar. Saya bilang gini, 1/4-nya aja lah. Nggak bisa Pi. Yang lain bilang, nggak bisa Pak, nggak bisa. Oke. Saudara pikir, kemudian saya bilang, oke, saya ini duit. No. Saudara pikir terus saya kemudian ngomong sama bendahara gereja, ada uang nggak ini buat support anak-anak ini? Nggak. Jangan harap saudara. Terutama kalau anak saya datang ke saya, jangan harap. Kalau saudara minta uang pakai anak saya, gagal total pasti, percayalah. Saya ngomong begini, Sasa, kamu percaya nggak bahwa ini merupakan kehendak Tuhan? Oh percaya. Dulu kamu pergi ke Iran, bertiga, Tuhan cukupi nggak? Cukupi. Kalau kamu yakin ini dari Tuhan, kamu percaya Tuhan cukupi nggak? Cukupi. Beriman ke Tuhan. Saya suruh duduk, tak kuliahi setengah jam, tak ajari. Ini loh, iman tuh begini. Dah, amin. Nggak tak kasih duit, saudara. 1 rupiah pun tidak. Saya nggak minta bendahara gereja, 1 rupiah pun tidak. Saya bilang, kamu percaya nih kehendak Tuhan? Percaya. Kamu mesti beriman, menang di situ nanti. Nanti kamu ke depan ngelakuin apa saja.
selalu akan berkaitan dengan kebutuhan keuangan. Kalau kamu bisa menang di sini, kamu akan terus menang ke depan. Sampai itu acara selesai, 6-7 ribu orang saya lihat di situ. Begitu selesai dia laporan, papi, sisa 20 juta. Saya tidak kasih duit, gereja gak kasih duit. Kalau saya cara gampang saya berkata, oh ya karena kamu anakku ya. Enggak, justru kamu anakku tak ajari nak. Supaya kamu dengan Tuhan bisa. Karena kepada Musa dia mengajarkan jalan-jalannya. Kepada orang Israel perbuatannya. Dan banyak orang suka kalau dibantu, terima, gampang, amin, selesai. Maaf ya saudara, orang lain kita bantu, Anda, saya khotbahi sampai berbuih tidak masalah. Sampai Anda hidup dengan Tuhan jadi warrior sendiri. Satu hari tidak ada lagi yang, bantu saya Pak, bantu saya. Anda akan berkata, siapa yang bisa ku bantu ya? Kekebekan ini duitku ini. Dompetku jebol terus, kakean duitku. Anda mau duit saya, siapa yang mau saya bantu? Mentalitas iman seperti itu yang harus jadi. Sebab ada urapan Tuhan di atas kita. Ada urapan Tuhan di atas kita. Ngerti saudara? Pak, kenapa enggak saya tak bantu dulu? Awang be anakku aja saya begitu kok. Kok tegel Pak? Tidak. Saya didik dengan benar. Saya mau berkata, kamu beriman. Tidak mau belajar, masa depanmu kau pertaruhkan sendiri. Jadi itu. Tanya itu Bu Aning rumah Shalom. Mana pernah saya datang ngasih duit ini aneh. Wah itu mau teriak-teriak. Panggil bakso, panggil soto, makanan Jepang. Walaupun Hokben tetap Jepang saudara. Yoben toh Hokben pokoknya Jepang. Panggil makanan Jepang, panggil makanan Eropa. Datang kok. Nah kok gitu Pak? Iya. Sebab ini masalahnya. Ini bukan soal nggak mau bagi apapun. Mana lebih penting? Saya lebih suka melihat setiap kita bangun dengan iman yang luar biasa. Unity menciptakan akan sebuah pengurapan yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Kalau enggak, saya mau terima aja kok Pak. Fine. Kalau itu pilihan saudara, sampai kapanpun, engkau tidak akan pernah bisa menang. Tapi saya berdoa, Tuhan berikan kemenangan yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, yang terakhir, dengan cepat. Yang pertama dikatakan seperti minyak urapan. Yang kedua digambarkan seperti embun yang dari Hermon sampai membasahi sampai ke gunung Sion. Kalau Anda baca, itu ajaib. Bagaimana Tuhan berkata, itu seperti embun dari gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Teman-teman yang kemarin baru pulang dari Israel, saya dengar naik ke gunung Hermon. Tapi Alkitab berkata ini embun dari gunung Hermon turun sampai ke gunung Sion. Anda tahu gunung Sion itu di Yerusalem yang sekarang. Kan hebat Pak. Hebat di mana? Ini sangat hebat. Iya betul. Tapi di mana hebatnya? Dengar baik-baik. Kalau Anda bicara soal air, maka Anda melihat yang paling dahsyat itu lautan. Gede, luas. Kemudian danau. Kemudian sungai, kemudian hujan, badai, kemudian gerimis dan sebagainya. Di antara semua jenis itu, yang paling kecil dan rapuh namanya adalah embun. Embun itu begitu sinar matahari keluar lenyap. Nah, yang ajaib ini. Bagaimana mungkin embun dari gunung Hermon bisa turun ke
ke Bukit Sion. Anda tahu, saya beritahu ya kira-kira geografisnya. Kalau kata Pak Victor nih pernah ngetes. Kalau Anda naik mobil dari Yerusalem ke Gunung Hermon, naik bus di Israel, kira-kira butuh waktu 2,5 jam. Dicek kilometernya, antara Gunung Hermon dan Gunung Sion, jaraknya kurang lebih 190 kilo. Tepatnya 191 kilometer. Mungkin nggak embunnya Hermon bisa lompat sampai hampir 200 kilo. Sedangkan kena matahari aja langsung lenyap. Dan Tuhan berkata, itu kekuatan sebuah unity. Itu kekuatan sebuah unity. Tidak mungkin sebetulnya embun Hermon ini hanya sekejap, 1 menit mungkin nggak ada. Lenyap ketika matahari terbit. Tapi dia bisa jalan sampai hampir 200 kilometer. Itu bukan hanya nambah, bukan hanya perkalian, tapi sebuah lompatan yang luar biasa. Dan Tuhan berkata, dengan unity itu bisa. Buktinya Pak, bukankah hampir 2 tahun lalu kita bergerak ke hampir 200 negara. Dan Anda memberkati orang-orang dari Somalia, Afghanistan, India, Pakistan, Korea Utara. Terus ke bangsa-bangsa di seluruh dunia. Dari mana? Maaf nih ya, orang-orang dari kampung Semarang, bedakan perean, genuk, udan banjir, tiba-tiba di India jadi berkat, dan banyak orang diselamatkan. Orang berkata nggak mungkin. Orang berkata lu nggak punya uang, anak-anak youth cuma uang saku 10.000. 10.000 itu sekarang buat watok tok habis. Ya kan? Bisa sampai ke berbagai negara. Saya tahu ada yang sampai ke 3 negara. Modal pertama cuma cemban, saudara. Kalau cemban dolar mending. Rupiah. Apa yang orang berkata, ini nggak ada nilainya. Tidak berarti, tidak berharga. Tapi kalau Anda lihat sembahyang bareng, doa bareng. Saya masih ingat kelompok-kelompok sembahyang untuk negara yang akan mereka tuju. Teriak minta uang. Yang satu diberkati, diberikan ke yang lain, ditabur, dia terima lagi. Seperti itu cerita saya dengar. Masing-masing membuat kontribusi untuk kerajaan Tuhan. Dan dalam waktu hanya 6 bulan. Hampir seluruh dunia. Pak Sugi itu sampai ke Iceland. Di dekat kutub utara itu. Dia lihat gereja, lihat kok tutup gerejanya. Depan rumah pendetanya, sampai didatangi pendetanya, Anda siapa? Dari Indonesia. Indonesia itu di mana? Oh, saya rumahnya di itu, Pak. Mana Semongan maju lagi itu, nukik sebentar naik ono pabrik-pabrik. Yang dulu pernah jebol tanggulnya, nah itu naik gunung, terus ono kelurahan Sadeng. Bukan Sedeng, Sadeng. Itu mana itu? Greenwood ternyata. Nah, Greenwood itu ini. Itu Indonesia bagian tengah yang luar biasa itu. Nggak ngerti saudara. Sampai ke Iceland. Menurut saya kademen begini. Tekan loh. Embun. Gunung Hermon. Sebagian ke Afghanistan, sebagian ke Korea Utara. Sam ke Korea Utara dan pulang dengan kecewa. Tidak ada yang operasi plastik soalnya di sana. Semua dengan natural. Tapi saya mau beritahu saudara. Bukankah Anda membuktikan itu? Nah, sekarang saya mau cerita satu lagi. 2 lagi lah. Supaya mantap, saudara.
Bantu doa ini. Beberapa tahun lalu, kira-kira 2-3 tahun lalu, kita punya trip bahtera ke UK, ke Inggris. Di kota Manchester ada 2 kesebelasan yang kurang terkenal. Karena yang paling terkenal di dunia sekarang adalah PSIS dan PS Sleman. Ya, terkenal seluruh dunia ini. Sampai di sidang FIFA dibahas sepak bola gajah. Yang menginformasi saya Pak Wali Kota. Pak Petrus sudah mendengar kita terkenal Pak sekarang. Oh ya, soal apa? Sepak bola gajah. Nah, baru saya mengerti, oh terkenal Semarang. Tapi di Manchester ada 2 kesebelasan. Nggak usah tanya, nggak terkenal kok. Ada satu pendeta, gembalanya itu orang Nigeria, asalnya. Dan saya baru tahu di Nigeria, makanan mewah yang paling digemari adalah Indomie, saudara. Jadi kalau Anda makan Indomie dimarahi, di Nigeria makanan mewah ini. Nah, di antara sekian pendeta, ada pendeta dari gereja-gereja Arab dan sebagainya. Kita buat gathering KKR kebaktian. Pendeta ini namanya Pak Pastor Immanuel. Paling nempel. Daryl Stott juga datang waktu kita ke sana. Terus kami kumpul dengan pendeta-pendeta yang sekarang menggembalakan gereja di daerah Wales yang dulu mengalami Wales Revival. Malam sebelum kami ke London, kami kumpul sharing. Dan ini pendeta hadir. Saya sharing sampai tengah malam. Bakar roh mereka lagi. Lalu kemudian, dia antar kami sampai ke airport, saudara. 1 bulan setelah kita pulang, dia mengalami keajaiban. Seseorang memberi kepadanya gudang yang bisa nampung untuk kebaktian 1000 orang. Dan saya beritahu kalau di Inggris Anda punya tempat itu gede artinya. Mahal sekali di sana. Dan dia boleh pakai seumur hidup tanpa batas. Tapi pada waktu itu HP-nya hilang, lost contact. Dia coba cari, akhirnya ketemu minggu lalu dan hubungi kami lagi. Sebetulnya permintaannya 2. 1, dia kepingin kirim orang untuk belajar di tempat kita, belajar impact, sekolah impact. Tapi yang kedua dia berkata begini, Pastor, aku sudah search, aku sudah berdoa. Eropa butuh sekolah Alkitab seperti itu. Kalau aku sediakan tempatku untuk ini dibuka, maukah buka sekolah impact di Manchester? Dan Tuhan berkata, yes, buka anak. Dalam anugerah Tuhan, kita buka cabang di Manchester, saudara. Amen. Anda punya alasan kuat untuk mengunjunginya sambil Sabtu nonton bola. MU melawan MCT. Kalahnya sama sekolah sepak bola gajah itu. Bulan April saya akan khotbah di Paris. Ada retreat anak-anak Tuhan, orang-orang Indonesia di Eropa dibuat di Paris. Kemudian saya akan mampir di Manchester. Bagaimana mungkin dari Semarang Anda bisa lompat ke Inggris? Kalau kita bisa punya unity yang lebih baik dan makin baik, untuk Anda menjangkau dunia dengan sangat mudah. Yang percaya katakan amin. Satu lagi terakhir. Saya pernah baca tulisan menarik lagi. Dalam sebuah kamus yang terkenal, kata unity itu, arti pertama adalah delay atau penundaan. Saya merenungkan cukup lama sebetulnya. Dan akhirnya saya mengerti. Kalau Anda mau unity, cepat mendengar, delay dalam berkata-kata. Anda harus delay dalam menghakimi. Sebab Anda harus mempersilahkan buahnya itu muncul pertama. Kalau buahnya bagus, Anda terlalu cepat menjudge masalah. Anda merusak unity. Tapi saya percaya, kalau semua tergantung dari pimpinan Roh Kudus,
Ada penguasaan diri yang ajaib. Delay dalam menghakimi, delay dalam menilai, delay dalam mengatai apapun yang negatif. Unity akan tercipta. Dan saya berdoa, urapan Tuhan akan turun di tengah-tengah kita. Bahkan kita dipakai Tuhan jadi urapan yang luar biasa. Kemanapun kita pergi, apapun yang kita sentuh akan jadi berbeda. Saya berdoa, mari kita menyadari kita butuh satu dengan yang lain. Kontribusi yang kita bisa berikan untuk memberkati yang lain, mari kita kerjakan dengan segenap hati. Dan saya percaya anugerahnya dicurahkan dengan luar biasa. Yang percaya mari berdiri sama-sama. Behold how good and pleasant it is for brethren to dwell together. Amen. Come on.